Urapi setiap kami ya Bapa. Tuhan, sebelum kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, agar mengerti firman-Mu Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk bungkus juga kuasa, bungkus Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, anak semua. Haleluya. Katakan menyala. Cintaku kepada Tuhan. Ya, itu dia tema saya malam hari ini, menyala. 119. Apa yang 119 pasalnya? Ayat, ada yang tahu nggak? 116. Nggak ada kitab-kitab lain sampai 119. Apa namanya? Mazmur 119 ayat 139. Pasal terpanjang 139. Sudah ketemu? 1. Oh belum. 1, 2, 3. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Lanjut 40. Janjimu sangat terpuji dan hamba-Mu mencintainya. 41. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Ayat 43. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah. Lihat nih, Engkau dekat. Daud nggak berkata Engkau jauh, tetapi dikatakan apa? Engkau dekat. 152. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Ada di sana dikatakan Engkau, di sana dikatakan aku tahu. Jadi ternyata Engkau dekat, aku tahu. 163. Coba kita lihat. Aku benci dan merasa jijik terhadap, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Terakhir, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Jadi sehari Daud ternyata bisa dikatakan berdoa 7 kali. Dan kalau kita lihat, kenapa Raja Daud ini menyala cintanya terus-menerus kepada Tuhan? Kira-kira sama nggak seperti pujian ini? Aku mau ikut. Ada yang tahu nggak lagu itu? Aku mau ikut Tuhanku, bukan ikutan, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena apa? Terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena alasan kita ikut Tuhan karena cuma satu, saya cinta Tuhan, bukan karena dipaksa, bukan karena diiming-iming hadiah, tapi karena satu, cinta Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Nah, pertanyaannya, mengapa Raja Daud begitu mencintai Tuhan? Sekali lagi, mengapa Raja Daud begitu sangat mencintai Tuhan dibandingkan dengan kita, termasuk saya, yang cintanya itu kepada Tuhan gampang surut, gampang goyang, gampang tawar hati, gampang setengah-setengah. Kadang kalau saya berpikir, kalau saya jadi Tuhan bingung. Ketika Tuhan memberkati manusia, manusia goyang karena terlalu banyak berkat, akhirnya terlalu sibuk memikirkan berkat, goyang. Terlalu
Terlalu banyak masalah, goyang juga. Akhirnya berkata, mana Tuhan? Mana mujizat Tuhan? Akhirnya mulai bersungut-sungut. Itulah kadang manusia seperti itu. Tapi kalau kita lihat, coba, apakah Daud mencintai Tuhan karena diangkat menjadi raja atau bukan? Bukan. Kita tahu dia sudah cinta Tuhan dari sejak apa? Dari sejak apa? Dia kecil. Bukan bayi. Bayi kan belum bisa mikir ya. Masih seumur 1 sampai 3 tahun itu masih belum paham dia. Tetapi ketika dia udah mengerti tentang dosa, memilih cinta Tuhan atau menjauh dari Tuhan, itu kira-kira umur antara SD lah. Kalau zaman sekarang tuh semakin hari itu semakin orang semakin lebih cepat dewasa. Saya anggap itu kelas 1, kelas 2 dia sudah paham. Dia mau tinggal di rumah, dia mau menjauh dari Tuhan, atau dia mau ikut Tuhan. Dia sudah paham. Nah, Daud ini dari semenjak dia masih kecil, kerjaan Daud apa? Pertama, mengembala domba. Terus kerjaan sampingannya dia ngapain sambil mengembala? Hah? Apa? Bermain kecapi. Selain bermain kecapi, apalagi? Tentunya dia nyanyi. Jadi dari kecil dia itu sudah cinta Tuhan. Bahkan sebelum dilantik menjadi raja, sebelum diangkat menjadi raja, dia sudah sangat cinta Tuhan. Meskipun Daud sampai tua tidak diangkat menjadi raja, Daud, saya mau katakan, dia tetap cinta Tuhan. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena memang dia di sini pertama apa? Dia sudah mengenal siapa itu Tuhan dengan dekat. Ini menjadi tantangan buat kita. Ada pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Itu benar. Kita ke gereja mulai rajin kalau sudah kena penyakit. Minta didoakan. Kalau udah mau deket-deket ujian, minta didoakan. Kalau hilang pekerjaan, minta didoakan. Tapi dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, keadaan stabil, manusia itu secara khusus anak-anak Tuhan gampang sekali goyang. Pilihan ke gereja itu menjadi pilihan yang terakhir. Kalau tidak ada kesibukan apa-apa, baru pilihannya adalah ke gereja. Ke gereja bukan menjadi pilihan yang utama, tetapi menjadi pilihan sampingannya. Daripada di rumah juga nggak ngapa-ngapain, baru ke gereja. Cinta kepada Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika cinta kita dikatakan tulus di hadapan Tuhan, maka siap-siap Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Karena apa? Karena dia tahu cinta kita kepada dia benar-benar tulus. Saya mau katakan, nggak ada salahnya. Saya pernah dengar nih dari Papi Daniel Alexander, dia katakan begini, kita itu adalah orang-orang Kristen yang, nah, ini kasar, bajingan, yang nggak tahu diri. Apa yang dikatakan ini menurut saya benar. Kita cinta kepada Tuhan karena mau sesuatu, kalau ada upah. Kita cinta Tuhan kalau mengharapkan segala sesuatu. Tetapi lebih jahatnya lagi,
ketika kita sudah dapat apa yang kita minta, apa yang kita mau, kita masih menyelingkuhi Tuhan dengan mencintai berkat Tuhan daripada cinta pribadi Tuhan. Apa bedanya kita dengan penipu? Kita suka menipu Tuhan, kita suka gombal Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan rajin. Tuhan, kalau saya dapat pekerjaan, saya akan setia. Tuhan, kalau saya lolos dari masalah ini, saya akan lebih mencintai Tuhan. Tetapi setelah Tuhan tolong semuanya, mungkin dia akan nongol, terima kasih Tuhan ya, sekali dua kali. Saya bersyukur hari ini anak-anak sudah dididik untuk cinta Tuhan. Padahal anak-anak ini masalahnya memang masalah anak-anak ini menurut mereka besar, tetapi percayalah, ketika kalian akan semakin tua, masalah kalian akan jauh lebih bertambah besar, goncangan-goncangannya. Dan bersyukurnya ketika kalian dididik masih kecil sekalipun setia kepada Tuhan, ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Karena yang rajin sekalipun setia dari sekolah minggu sampai dia menginjak remaja, menurut data yang saya lihat, ada aja yang miss, tiba-tiba dia keluar. Ada perubahan yang drastis, lonjakan yang drastis. Dari kecil sekolah minggu, youth udah lulus, tapi begitu udah keluar, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik itu langsung. Awas, hati-hati. Terutama karena jodoh, pasangan hidup orang seberang bukan seiman dengan kita, langsung goyang. Karena udah dapat pekerjaan, langsung goyang. Pulang akhirnya capek. Serius, Tuhan akan sangat gampang membuat kita naik dan sangat gampang membuat kita turun. Berbahagialah kita yang datang malam hari ini. Saya akan lihat satu-satu. Berbahagialah kita yang datang malam hari ini, yang tidak ada masalah, yang tidak ada juga lonjakan berkat, yang hidupnya stabil tapi tetap datang. Itu keren. Karena biasanya gereja-gereja itu diisi dengan manusia-manusia Kristen yang selalu ada maunya. Mau sembako, mau disembuhkan, mau dijawab doanya. Tetapi kita lihat Daud sama sekali dia tidak mau apa-apa. Buktinya di mana? Coba kita lihat Mazmur 23 ayat 1. Ini rahasia besar. Ini rahasia besar. Ini keren banget nih. Coba kita baca ayat ini. Mazmur 23 ayat 1. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Menurut kita, sebelum saya mengerti ayat ini maksudnya gini, Tuhan adalah gembalaku, saya nggak akan kekurangan kalau Tuhan adalah gembalaku, begitu kan? Tetapi dalam bahasa aslinya, saya harus kasih tahu, bukan ini jalannya, tapi dalam bahasa asli Adonai, Roy, Lo, Exhal, Exhal. Arti kata lo itu tidak. Exhal itu aku akan keinginan. Jadi maksud dari ayat ini sebenarnya enggak persis seperti terjemahan ini. Lihat kan, dengar. Coba dibandingkan ya dengan ini. Jadi begini, Tuhan
adalah gembalaku. Masih sama ya? Masih sama ya? Karena itu aku tidak menginginkan apapun. Beda nggak? Karena itu aku tidak menginginkan apapun dengan takkan kekurangan aku. Kalau takkan kekurangan aku, seolah-olah dia mendapat jaminan saya akan dipenuhi, betul kan? Tetapi kalau ternyata arti yang benar-benar di dalam bahasa aslinya, karena Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apapun selain gembalaku. Gembalaku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Jadi ayat ini mengandung kemurnian yang tertinggi. Jadi kalau Tuhan tawarin, Daud kamu apa? Mau ini? Mau jabatan? Mau ini? No. Tuhan kau cukup. Pribadi Tuhan itu sudah cukup. Jadi bayangin ya, saya sampai merinding ya. Bukankah kita sebagai siapa di sini yang pengen hidup sendiri atau pengen hidup berpasangan? Angkat tangan yang pengen hidup berpasangan dengan lawan jenis sampai menikah. Ini anak-anak mau menikah nggak? Menikahnya lawan jenis atau sejenis? Lawan jenis. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang lawan jenis, saya mau nih, saya mau deketin Riko. Soalnya kenapa? Dia pakai Lamborghini lah. Orang itu cinta Riko atau cinta Lamborghini-nya? Betul, dia akan nikah. Tapi ketika Lamborghini-nya hilang, cinta lagi nggak? Sesuatu hal yang tertinggi adalah ketika seseorang itu tidak mencintai hal yang lain, hanya mencintai pribadinya saja. Saya cinta kamu bukan karena kamu pejabat, saya cinta kamu bukan karena kamu banyak duit. Saya cinta kamu yang memang murni, saya cinta kamu. Makanya sebenarnya janji nikah ini, dalam waktu senang, dalam waktu susah, dalam waktu sehat ataupun sakit, dalam waktu kaya ataupun kaya hutang, kan kaya hutang juga kaya. Dalam segala apapun tidak akan meninggalkan. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira masih bertahan sama pasangan Bapak Ibu karena Bapak Ibu cinta sama pasangan Bapak Ibu, atau karena melihat udah terlanjur lah, anak-anaknya udah gede, masa mau cerai? Gak usah dijawab, nanti terjadi dunia perang keempat. Tapi itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Udahlah, saya jadi orang Kristen, ya udah kadung semuanya KTP-nya udah Kristen, ya udahlah, saya udah jadi Kristen. Kalau saya ketemu pasangan seperti itu, saya jijik, mendingan kamu minggat aja. Kita udah nggak usah aja. Tuhan butuh kemurnian, Tuhan butuh ketulusan. Makanya saya berpikir, jangan-jangan Tuhan kita doa nggak dijawab apa? Karena di mata Tuhan kita nggak murni, benar-benar cinta Tuhan, karena ada maunya. Belajarlah hal-hal yang kecil. Suami istri, cintai pasanganmu bukan karena saya nggak cerai, karena anaknya udah 3, udah 4, udah terlanjur, udah tua, masa mau cerai. No. Karena saya cinta pasangan saya karena pribadinya. Cuma itu. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana kamu berkata kamu mencintai Tuhan tapi kamu membenci pasanganmu sendiri? Kan dikatakan firman Tuhan, membenci saudaramu sendiri. Saudara yang paling terdekat itu siapa? Manusia yang paling terdekat siapa? Pasangan. Ketika kita sudah jijik dengan pasangan kita, itu merupakan ujian. Ayo mulai sekarang benar-benar cinta kita mau nyala kepada Tuhan. Hari ini harus perlu banyak perbaikan. Karena sering, sudah berapa kali, rata-rata yang banyak bukan jemaat,
Saya tetap bertahan ya, karena udah terlanjur lah, anak-anak udah besar semua. Nanti kalau saya cerai tapi saya nggak cinta lagi, saya berpikir, makanya anak-anak, saya mau bilang, tahu film Romeo and Juliet, tahu? Mereka itu menjadi lambang simbol cinta sejati. Tahu kenapa? Karena mereka belum merasakan namanya menikah. Kan mereka belum menikah, minum racun dulu kan, mati sama-sama kan? Coba film itu dilanjutkan, minum racun, ternyata dibawa ke rumah sakit, sembuh, dua-duanya menikah, punya anak 10. Coba, terjadi nggak? Apa namanya Romeo and Juliet, cinta sejati? Belum tentu. Jangan-jangan setelah sudah menikah, kelanjutannya apa? Piring terbang. Ya, KDRT. Kemarin di Instagram, seorang suami pukulin istrinya yang masih hamil berapa bulan tuh? Nah, sekarang udah dimasuk penjara. Cintanya udah mulai tahu. Lihat di sini. Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhan gembalaku, aku tidak butuh yang lain. Wah, ini dalam banget. Cukup Tuhan, yang lain sudah nggak butuh lagi. Tahu ini mirip dengan perkataan siapa? Mirip dengan perkataan Musa. Firman Tuhan, aku akan mengutus malaikat di depanmu berjalan bersama Israel. Mintalah apa saja, pokoknya nanti aku akan kasih. Tapi Musa berkata apa? Bila engkau tak besertaku. Ada lagunya, gimana? Ku tak mau berjalan. Musa berkata, kalau Tuhan gak beserta saya, nggak usah jalan dah. Karena saya bukan cinta berkatnya, segala kelimpahan, tapi yang saya ikut karena butuh pribadi Tuhan. Hari Kamis ini penting. Jangan sampai kita datang ini karena balas jasa. Jangan sampai kita datang karena butuh sesuatu, tetapi benar-benar cinta hanya Tuhan. Titik. Udah nggak ada tercemar dengan hal-hal yang lain. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian itu. Cukup bagiku. Yang meninggal itu siapa? Ku mau selalu. Mari kita berdoa. Sungguh-sungguh berdoa, jangan ada yang tidur, menyembah. Jangan ada yang diam. Keluarkan mulutmu, suaramu untuk menyembah Tuhan.